Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ayu, NIM 1750053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Desain Aplikasi Penentuan Jurusan Siswa Madrasah Aliyah Negeri Tarakan menggunakan metode Agglomerative Hierarchical Clustering atau AHC. Latar belakang. Minat siswa sudah diberlakukan di seluruh SMA, di mana jurusan atau minat dilakukan sejak siswa duduk di kelas 10. Diberlakukannya sistem peminatan sering membuat siswa bingung dan ragu dalam memilih jurusan yang tepat. Dan ketika siswa memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, maka siswa tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal, dan siswa tersebut dapat mengalami penurunan nilai. Maka dari itu, dibutuhkan suatu metode untuk menganalisis jurusan siswa dengan cara yang lebih efisien dan sistematis. Proses penjurusan siswa-siswi dapat dilakukan dengan cara clustering. Clustering adalah proses mengklasifikasikan data yang memiliki kesamaan data menjadi suatu kelas yang sama. Permasalahan yang didapat yaitu dalam menentukan jurusan siswa-siswi masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu, diperlukan penanganan yang tepat untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan dalam menentukan jurusan sesuai kriteria, kemampuan, dan minat siswa. Batasan masalah. 1. Studi kasus dilaksanakan di MAN dengan mengambil 100 sampel data siswa-siswi pada tahun 2019-2020. 2. Kriteria yang digunakan dalam penentuan jurusan yaitu: pertama, minat siswa-siswi. Yang kedua, rata-rata nilai rapot SMP siswa-siswi yang terdiri dari rata-rata nilai bahasa Indonesia, rata-rata nilai matematika, rata-rata nilai IPA, rata-rata nilai bahasa Inggris, dan rata-rata nilai agama. 3. Metode AHC yang digunakan adalah Average Linkage. 4. Output yang dihasilkan adalah kelompok siswa berdasarkan jurusan matematika dan ilmu alam atomia dan ilmu-ilmu sosial atau IIS. Penjelasan metode. 1. AHC adalah suatu metode yang bersifat bottom up, yaitu menggabungkan sebuah klaster menjadi satu klaster tunggal. Metode ini dimulai dengan meletakkan setiap objek data menjadi sebuah klaster tersendiri atau atomic cluster. Dan selanjutnya menggabungkan klaster tersebut menjadi klaster yang lebih besar dan lebih besar lagi. Sampai akhirnya semua objek data menyatu dalam sebuah klaster tunggal. 2. Langkah-langkah perhitungan metode AHC menggunakan average linkage yaitu: yang pertama, hitung matriks kedekatan dengan menggunakan perhitungan jarak Manhattan Distance, seperti rumus di bawah ini. Kedua, setelah terbentuk matriks diagonal, dicari jarak terdekat antar kelompok data. Ketiga, gabungkan dua kelompok terdekat menggunakan metode average linkage, seperti rumus di bawah ini. Keempat, perbarui matriks jarak antar data untuk mempresentasikan kedekatan di antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. Selanjutnya, masuk ke demo aplikasi. Berikut adalah tampilan form login, di mana terdapat username dan password. Di sini saya akan inputkan username-nya admin, password-nya admin. Jika saya ingin mengetahui password-nya, saya tinggal klik aja checkbox-nya. Maka akan tampil password-nya. Lalu saya akan login. Setelah login akan masuk ke menu utama. Menu utama terdiri dari data siswa, penilaian, perhitungan metode, hasil akhir, dan keluar. Selanjutnya masuk ke form data siswa. Di form data siswa terdapat field kode siswa, nama, alamat, asal sekolah, tanggal daftar, dan jenis kelamin. Di sini kode siswanya akan muncul otomatis yang kodenya belum digunakan oleh siswa lain.
Di sini saya akan cari kode siswa A0021, lalu saya tekan button cari, maka akan muncul pesan, maaf kode tidak ada, mohon dicek kembali. Di sini saya akan inputkan siswa baru, namanya Nur, alamatnya Beringin 3, asal sekolahnya SMP 2 Tarakan, tanggal daftarnya 8 Januari 2021, jenis kelaminnya laki-laki. Lalu saya tekan button simpan, maka akan muncul pesan data tersimpan. Di sini saya akan cek di data grid view, apakah kode siswa A0021 sudah tersimpan. Siswa dengan kode A0021 sudah tersimpan di data grid view. Lalu saya akan mencari kode siswa A0021. Lalu saya tekan button cari. Maka akan muncul data yang saya cari dengan kode siswa A0021. Di sini saya akan mengubah alamatnya menjadi Beringin 2. Lalu saya tekan button simpan. Maka akan muncul pesan data berhasil diubah. Di sini saya akan cek lagi di data grid view apakah alamatnya sudah terubah. Di sini kode siswa A0021 alamatnya sudah berubah menjadi Beringin 2. Lalu saya tekan button keluar. Selanjutnya masuk ke form penilaian. Di sini kodenya akan muncul otomatis, yang kodenya belum digunakan oleh siswa lain. Di sini saya akan mencari kode P0021, saya tekan button cari, lalu saya enter, maka akan muncul pesan, maaf kode tidak ada. Di sini saya akan inputkan penilaian dengan kode siswa A0001, lalu saya tekan enter, maka akan tampil namanya Darwansyah. Di sini saya inputkan rata-rata agamanya, misalkan 90, bahasa Indonesianya 80, bahasa Inggrisnya 70, matematikanya 90, rata-rata IPA-nya 85, minatnya MIA. Lalu saya tekan button simpan. Maka akan muncul pesan data tersimpan. Lalu saya akan cek di data grid view kode P0021 apakah sudah tersimpan. Kode dengan P0021 sudah tersimpan di data grid view. Di sini saya akan menghapus kode P0021 dengan memasukkan kode P0021, lalu tekan enter. Lalu kita klik button hapus, maka akan muncul pesan, apakah Anda ingin menghapus data siswa tersebut? Yes. Maka akan muncul pesan lagi, data berhasil dihapus. Oke. Di sini saya akan cek di data grid view apakah kode P0021 sudah terhapus. Penilaian dengan kode P0021 sudah terhapus di data grid view. Lalu saya tekan button keluar. Selanjutnya masuk ke form perhitungan metode. Di sini terdapat button penilaian untuk menampilkan nilai siswa yang sudah saya inputkan di form penilaian. Selanjutnya saya akan tekan button Manhattan Distance. Data sedang diproses. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan jarak P0001 dengan P0001, nilainya 0, di mana nilai 0 ini didapatkan dari P0001 dikurangi P0001, yaitu 83,4 dikurang 83,4 ditambah 77,2 dikurang 77,2 ditambah 74,8 dikurang 74,8 ditambah 80 dikurang 80 ditambah 78 dikurang 78. Hasilnya 0. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan jarak P0001 dengan P0002.
nilainya 10, di mana nilai 10 ini didapatkan dari P0001 dikurang P0002, yaitu 83,4 dikurang 80,6 ditambah 77,2 dikurang 76,2 ditambah 74,8 dikurang 73,4 ditambah 80 dikurang 77,4 ditambah 78 dikurang 75,8. Hasilnya 10. Dihitung hingga P0020. Selanjutnya perhitungan jarak P0002 dengan P0001. Nilai minus 10 ini didapatkan dari P0002 dikurang P0001, yaitu 80,6 dikurang 83,4 ditambah 76,2 dikurang 77,2 ditambah 73,4 dikurang 74,8 ditambah 77,4 dikurang 80 ditambah 75,8 dikurang 78, maka hasilnya minus 10. Dilakukan hingga perhitungan jarak P0020 dengan P0020. Selanjutnya kita tekan button matriks diagonal. Data sedang diproses. Matriks diagonal ini didapatkan dari hasil perhitungan jarak. Nilainya 0, 0, 10, 10, 14,15, 14,15 hingga P0020. Di sini hasilnya minus 27,4, di sini juga minus 27,4. Selanjutnya kita tekan button average linkage. Maka ditemukan jarak terkecilnya yaitu minus 49 yang berada pada P0015, P0016. Di sini saya akan cek di matriks diagonalnya P0015. Saya akan cari P0016. Nilainya minus 49. Selanjutnya saya akan tekan Manhattan Distance. Data sedang diproses. Di sini dilakukan lagi perhitungan jarak dimulai dari jarak terkecil P0015, P0016 dengan P0001. Didapatkan nilainya 9,1. Selanjutnya saya tekan button matriks diagonal. Data sedang diproses. Di matriks diagonal ini adalah menghapus baris dan kolom matriks P0015, P0016, serta menambahkan baris dan kolom untuk pasangan data baru untuk data P0015 dan P0016, seperti yang ada di data grid view. P0015 dan P0016, nilainya ini didapatkan dari perhitungan jarak. Selanjutnya saya tekan button average linkage. Ditemukan jarak terkecilnya minus 47 yang berada pada P0014 dan P0017. Di sini saya akan cek di matriks diagonalnya P0014. Saya akan cari P0017. Nilainya minus 47. Di sini diulangi langkah tersebut sampai mencapai minimum cluster. Setelah mencapai minimum cluster, maka akan muncul pesan telah mencapai minimum cluster yaitu 2, lanjut hasil akhir, oke. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan metode AHC. Terdapat 2 cluster, yang pertama yaitu MIA, yang kedua yaitu IIS. Di sini kode P0010, namanya Muhammad Hairul Afriyadi, minatnya IIS. Tetapi setelah dihitung menggunakan metode AHC, nilainya mencukupi untuk masuk jurusan MIA. Sedangkan kode P0015 atas nama Halimah, minatnya MIA. Setelah dihitung menggunakan metode AHC, nilainya mencukupi untuk masuk jurusan IIS. Sekian presentasi dan demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.